Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 10 Januari 2021 kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Judulnya adalah bahagia di tengah duka cita. Bahagia di tengah duka cita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang susah untuk dipahami. Sebab bagaimana mungkin orang berduka cita bisa berbahagia? Mari kita baca ayatnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa memahami ayat ini dengan dua cara. Yang pertama, kita membaca dan memahaminya secara terbalik. Saya ringkaskan demikian. Penghiburan yang diterima oleh seseorang yang berduka cita akan mengurangi atau mungkin menghilangkan duka cita itu. Bahkan bisa memberi kebahagiaan. Saya ulangi. Penghiburan yang diterima oleh seseorang yang berduka cita akan mengurangi atau mungkin menghilangkan duka cita itu, bahkan bisa memberi kebahagiaan. Jadi fokusnya adalah mengenai fungsi dari penghiburan tersebut. Yang kedua, kita bisa memahami makna kata duka cita di sini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang ahli Alkitab bernama Albert Barnes, dia menjelaskan seperti ini. Orang yang berduka cita ini adalah orang yang kehilangan teman atau harta karena mengikut Yesus. Dan karena sadar akan dosa-dosa mereka sendiri. Ini konteksnya tentang mengikut Yesus. Dia sadar akan keberadaan dosanya, dan dia kemudian mengikut Yesus, lalu kehilangan teman-temannya, meninggalkan dia, harta benda yang harus mungkin dia tinggalkan. Namun penghiburannya adalah Injil yang diberitakan dan diterima oleh orang tersebut akan membawa sukacita sejati. Itu menurut penjelasan Albert Barnes. Kemudian tokoh yang lain, ahli Alkitab yang lain, yaitu bernama Adam Clarke, dia menjelaskan seperti ini. Orang yang berduka cita ini ada kaitannya dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebagaimana kita pahami kemarin, bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang miskin di dalam roh. Jadi orang yang berduka cita ini adalah orang yang miskin di dalam roh. Orang yang meratap di hadapan Tuhan, orang yang meratapi kesalahan dan dosanya yang memisahkan dia dari berkat Tuhan. Orang seperti ini yang memiliki janji Tuhan akan penghiburan. Sementara itu John Gill itu juga setuju bahwa orang yang berduka cita ini karena duka cita atas dosa-dosa mereka sendiri. Orang yang demikian akan dihibur oleh Kristus. Orang yang demikian akan dihibur oleh Roh Kudus.
Orang yang demikian akan dihibur oleh janji-janji Injil. Intinya adalah orang yang berduka cita adalah orang yang menyadari akan keberdosaannya dan mendapat jawaban, yaitu penghiburan karena bertobat. Sebab Injil Kristus memberi pengharapan yang pasti kepadanya, sehingga dia terhibur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin ada banyak yang kita tinggalkan atau meninggalkan kita ketika kita mengikut Yesus. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, mungkin juga ada yang ditinggalkan oleh keluarga, atau kita harus meninggalkan harta atau warisan yang seharusnya kita terima dalam kehidupan kita berkeluarga, tetapi karena kita mengikut Yesus, maka itu hilang. Mungkin itu yang kita alami. Mungkin itu yang senantiasa membuat kita berpikir tentang hal itu sehingga membawa duka atau menimbulkan duka. Atau karena kita menyadari betapa susahnya kita terlepas dari ikatan dosa. Betapa susahnya kita terikat lepas dari ikatan, kita terikat dosa. Kita susah melepaskannya. Kita berpikir itu terus-menerus. Bahkan kita berpikir bagaimana kehidupan saya yang akan datang kalau dosa masih ada dalam diri kita. Karena itulah kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat, kita percaya kepadanya. Dan kemudian penghiburan sejati diberikan kepada kita. Janji akan keselamatan. Janji-janji Injil itu memberikan kepastian kepada kita akan masa depan. Dan itu yang menghibur kita. Bahkan juga janji sukacita. Itu juga yang menghibur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun kita yang berduka cita, oleh karena kesadaran kita akan keberdosaan kita, maka Tuhan akan menghibur kita. Ketika kita kehilangan atau ditinggalkan oleh hal-hal yang kita senangi, maka kita juga akan dihiburkan. Karena mengikut Kristus itu pasti adanya dalam keselamatan, dalam hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga tidak ada duka cita apapun yang menghalangi kita untuk mantap di dalam mengikut Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan penghiburan dan kebahagiaan itu kita terima. Sukacita sejati itu kita terima. Bapak, Ibu, ingin dihiburkan? Saya yakin jawabannya mau atau ingin. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Maka duka cita kita akan dihapuskan dan diganti dengan kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau berjanji untuk menghibur kami. Injil itu memberikan pengharapan yang pasti bagi kami dan membuat kami terhibur. Kami mengucap syukur atas hal ini. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, sehingga kami sanggup menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pengikutan kami kepada Yesus tidak terhalang oleh karena duka cita. Dan kami semakin mantap di dalam mengikut Yesus. Karena penghiburan sejati dan kebahagiaan itu diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.